Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Supaya tambah berkah, pelajaran hari ini kita awali dengan doa bersama dulu ya. Maka kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran, kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai kelas, Ibu absen dulu ya. Numala Anggraini, Hadir. Puspita Rahmayati Effendi, Bu Putri Fitria Malina, Rani Amalia, Ratna Herlina Sari, Raihan Muhammad Al-Farizi, Saksi. Renanda Silmi, Resti Hidayanti, Hadir. Reza Pahlavi, Hadir. Rian Abdul Aziz, Hadir Ibu. Rian Zulangsyah, Rifda Rofiah. Salam, silakan dulu. Ya, jadi di sini yang tidak hadir itu Renanda sama Rehan ya. Karena teman kita sedang sakit, alangkah baiknya kita sama-sama mendoakan beliau semoga bisa belajar kembali ikuti kelas ini ya. Berdoa dimulai. Oke. Jadi sekarang itu adalah pertemuan kedua ya, setelah kemarin kita semua masuk pada pertemuan pertama sebagai perkenalan saja. Jadi sekarang sudah masuk kepada materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hormat kepada orang tua dan guru. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, apa perbedaan orang tua sama guru? Ada yang tahu nggak bedanya? Kalau guru mah mengajar, Kelas. dan gua mendidik. Kalau orang tua di rumah, kalau guru di sekolah. Iya benar. Kalau orang tua itu ialah orang yang mendidik kita, mendidik jasmani kita, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita memfasilitasi semuanya yang kebutuhan jasmani kita. Sedangkan guru itu ialah orang yang memberikan, mendidik jiwa kita, rohani kita dengan asupan-asupan ilmu. Ilmu itu banyak ya, ada ilmu pengetahuan, ilmu agama dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 23. Ada yang bawa Quran semuanya? Yaudah, yang tidak bawa Quran boleh buka HP-nya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ngaji ya, sob. Wa qadha Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pada Rifda, boleh baca terjemahannya? Dan kamu telah memerintahkan agar kamu jangan berubah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih. Ya, jadi di ayat ini itu menjelaskan bahwa selain kita itu jangan apa ya, jangan berkata ah gitu kepada orang tua. Maksud jangan berkata ah itu jangan ketika orang tua itu memerintahkan kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu, kita itu jangan menolak perintahnya selagi perintahnya itu baik ya. Kecuali kalau misalnya perintahnya itu
baru kita boleh tolak. Dan ditolaknya pun dengan cara yang baik-baik gitu. Kemudian selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kepada Putri boleh dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Oh, dia haid. Yang gak haid siapa? Aku Bu. Oh. Gak haid. Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan? Coba di Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitu illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahu. Untuk terjemahnya boleh Saudari Ratna bisa. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya, jadi kalau di ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini cakupannya itu lebih luas ya. Di sana itu tertera ada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Jadi kita itu selain berbuat baik kepada orang tua, kita juga dituntut juga untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan melupakan tetangga-tetangga kita, jangan melupakan kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, dan jangan lupa juga kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Kemudian yang selanjutnya ada hormat kepada orang tua. Di sini ada membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi membantu orang tua ini dikerjakan. Kalau kalian suka membantu orang tua enggak? Insya Allah suka. Ya bagus ya. Apalagi kita ini sudah mulai masuk SMP ya, harus udah ngerti gitu kalau ada orang tua membutuhkan pekerjaan rumah teh jangan nunggu disuruh oleh orang tua. Jadi kita harus apa? Inisiatif, harus peka. Malah kita yang menawarkan diri kepada orang tua. Mama, bapak, ada yang bisa saya bantu gak? Mama, bapak mau dibantuin gak? Jangan sampai orang tua malah teriak-teriak nyari kita, misalnya Reja sini bantuin, sini bantuin. Jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian perilaku yang baik yang mencontohkan hormat kepada orang tua itu adalah mendoakan kedua orang tua. Di sini kalian suka mendoakan orang tua enggak? Suka. Berapa kali dalam sehari? Sehari. Bagus. Ya coba kita baca doa mendoakan orang tua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bikfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi kita itu selain membantu juga kita itu wajib mendoakan orang tua, karena apa ya, doa itu selain untuk di dunia juga bisa untuk jadi salah satu yang dibutuhkan orang tua selagi hidup dan setelah meninggal itu ialah doa kita gitu. Jadi kita wajib mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya itu ada tidak marah saat dinasehati oleh orang tua. Di sini ada yang suka masih marah nggak kalau lagi dinasehati sama orang tuanya? Ya, nanti mah jangan marah ya kalau dinasehati oleh orang tua itu, marahnya harus bersyukur. Itu tandanya orang tua itu sayang sama kita. Itu adalah marahnya orang tua itu adalah bentuk kasih sayangnya orang tua. Kemudian di sini ada menghormati guru. Contohnya, ibu kasih contoh dua di sini. Ada memberi salam saat bertemu. Jadi kalau kita bertemu sama guru, minimal itu harus nyapa lah gitu. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gitu mah salam terus nyapa gitu. Kemudian
Di sini ibu ada tugasnya buat kalian. Sebelum itu, ibu ingin membagi 3 kelompok. Berhitung sampai 3 dari Ratna dulu. 2 2. 3 Kelompok 1 di sebelah sana. Sok pindah. Kelompok 1 di sebelah sana. Sini Ratna, satu. 2 di mana ibu? 2 Kelompok 2 di belakang kelompok 1. Kelompok 3 di depan, kelompok 4 di belakangnya kelompok 3. Oh iya benar. Maaf ya. Makanya di kelompok 3. sini kan Maaf ya. Jadi di sini itu tugasnya, kan tadi ibu sudah memberikan contoh-contoh tentang menghormati orang tua itu seperti apa, kayak membantu pekerjaan rumah, mendoakan, dan menghormati guru itu seperti apa. Contohnya itu tidak mengobrol saat mengajar dan ketika bertemu memberi salam. Jadi kalian ini kelompok 1 tugasnya mencari contoh tambahan dari contoh menghormati orang tua itu apa saja, nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok 2 juga sama, mencari contoh menghormati guru. Dan kelompok 3 menyebutkan hikmah dan manfaat jika menghormati guru dan orang tua. Ibu kasih waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Yang di kehidupan sehari-hari kalian aja. Untuk yang contoh misalnya kayak seperti apa. Nomor 3, hikmah dan manfaat jika menghormati orang tua dan udah. So, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3. Boleh, so. Kelompok 3, siapa yang mau presentasinya? Iya. Dengan berdiri. Baik, di sini saya akan menyebutkan hikmah dan manfaat jika menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Terima kasih. Ibu sedikit tambahannya, ya benar tadi yang boleh disampaikan oleh Rian bahwa dengan kita menghormati orang tua itu, jadi kayak mempermudah urusan kita yang sulit gitu, salah satunya seperti itu. Kemudian dan untuk menghormati guru juga, salah satunya itu membuat ilmu kita itu barokah ya, salah satunya gitu. So, siapa? Kelompok berapa selanjutnya yang mau Kelompok satu? 1. So. Malam. Jadi contoh menghormati orang tua misalnya itu mencuci piring, terus mendoakan, terus dengan kita berprestasi aja orang tua tuh bangga, terus menghargai pendapat orang tua kalau berbicara. Iya. Dan Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. udah diwakilin. Ya. Jadi contoh menghormati guru itu seperti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya kalau misalkan tugasnya dikerjain kan gurunya juga merasa dihormati gitu, merasa dihargain. Terus mentaati perintah guru juga, tidak menolak pembicaraan guru. Mungkin segitu Bu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, pertemuan kali ini sudah selesai dan Ibu akan memberikan tugas karena Ibu mencintai kalian dan menyayangi. Dan katakan juga ya tadi salah satu bentuk menghormati guru itu yaitu dengan mengerjakan tugas ya. Jadi kalian itu wajib mengerjakan tugas ini. Tugasnya yaitu menghafalkan surat yang tadi dari naklinya ya. Surat Al-Isra ayat 23 beserta terjemahnya dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nanti minggu depan akan dites satu-satu. Baik Ibu. Karena pertemuan sudah berakhir, maka kepada ketua kelas bisa ditutup. Pemimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada
Waalaikumsalam.